Nomor 10, orang yang tidak baiat itu mati seperti mati jahiliyah. Jadi dalilnya itu mitatan jahiliyah, mati seperti mati jahiliyah. Artinya mati dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran. Tapi artinya dalil ini bukan mati kafir. Bukan mati kafir yang wajib masuk neraka, tidak demikian. Jadi syarahnya di Muslim itu mengatakan mati seperti matinya orang jahiliyah. Tapi bukan berarti pasti kafirnya, pasti masuk nerakanya. Nah, kalau kita kembalikan kepada kaidah mangkulnya, katanya kita harus memegang teguh ilmu mangkul. Ini mangkul dari siapa pengertian seperti ini? Orang yang tidak baiat itu mati jahiliyah sama dengan mati kafir, wajib neraka. Ini mewajib-wajibkan neraka ini tidak ada. Tidak ada dasarnya demikian. Jadi marilah kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, kemudian kita baca syarahnya itu. Kita baca keterangannya ulama yang sudah tertulis lengkap ya, di dalam syarah Bukhari maupun di dalam syarah Muslim. Ya. Kalau kita tidak tahu, silakan bertanya kepada para ulama. Ya. Para jamaah kalau pergi haji atau pergi umroh, silakan bertanya, bawa dalilnya. Ya. Barang siapa yang mati tidak ada baiat lehernya, mati jahiliyah, apakah itu maksudnya mati kafir, wajib neraka? Silakan ditanya. Ya. Jadi ilmu ini terbuka, tidak tertutup. Ya. Tidak ada ilmu yang dibicarakan. Ya. Semuanya terbuka semua. Semuanya jelas. Ya. Jelas keterangan dari para ulama. Nah, yang ke-11, pernyataan saya tentang orang jamaah boleh makmum dengan orang di luar jamaah. Ya, ini juga dalilnya jelas. Ini juga dalilnya jelas sekali. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena ini juga saya alami sendiri. Waktu saya diutus mencari sanad qiraah sab'ah di Malaysia tahun 97, saya dengan Mas Iwan, dengan Bapak Abdul Hamid, itu saya 4 bulan di Malaysia, tidak pernah Jumatan di masjid, tapi Jumatan di rumah. Di rumah. Nah, padahal masjid jami' dari rumah itu ada, ya, tidak sampai 200 meter. Ada masjid dekat rumah di Padang Jawa itu tidak sampai 200 meter. Tapi kita sengaja tidak pergi ke masjid, kita bikin Jumatan sendiri di rumah. Azannya 3 kali. Azannya sebatas didengar orang di dalam ruangan itu. Ya, pelan sekali. Jadi inilah banyak sekali kita menyia-nyiakan kebaikan. Banyak sekali kita menyia-nyiakan pahala sholat berjamaah. Kalau jamaah yang tinggalnya di komplek sudah tidak ada masalah. Tapi jamaah yang tidak di komplek atau jamaah yang ada di perkebunan atau yang ada di bangunan, seperti di Malaysia banyak sekali jamaah yang kerja kontrak kerja TKI, banyak yang di kebun sawit, ada juga yang di bangunan. Akhirnya mereka, ya, terpaksa tidak Jumatan, ya, diganti salat zuhur, alasannya tidak bisa bergabung, ya, di masjid jamaah. Dan memang khususnya di Malaysia belum ada masjidnya jamaah yang resmi, ya. Semuanya itu berbentuk rumah, tidak ketahuan kalau itu masjid, ya, Jumatannya di situ.
Itu tidak mungkin yang kerja di bangunan kembali ke situ Jumatan, atau yang di kebun, di sawit Jumatan di situ, tidak mungkin. Jadi bagaimana pertanggungan jawab kita sebagai pengurus terhadap jamaah yang puluhan tahun tidak Jumatan? Ini coba pikirkan. Para ulama, para pembimbing umat, di mana tanggung jawab kita? Bagaimana tanggung jawab kita di sisi Allah kalau kita ini mengatakan kepada jamaah tidak boleh makmum dengan orang lain di luar jamaah? Siapa yang menanggung ini dosanya? Padahal jelas-jelas di dalam Kitabul Ahkam, saya bacakan lagi dalilnya, As-Salatul Maktubah, ya, Kitabul Ahkam halaman 90, paling bawah. As-Salatul Maktubatu wajibatun khalfa kulli muslim. Salat wajib, salat maktubah itu wajib dilaksanakan di belakang setiap muslim. Ini dalil yang kita kaji, ya. Salat wajib dilakukan di belakang setiap muslim, ya. Barron kana au fajiron. Muslim itu baik dia itu berakhlak yang baik, berbudi yang baik, maupun berbudi yang tidak baik, fajir. Wa in amilal kabair, atau walaupun dia berbuat dosa-dosa besar, ya, walaupun sampai dia misalnya berbuat dosa besar, misalnya mabuk, ya, main judi dan lainnya, dosa besar, atau membunuh. Kalau dia itu sholat, dia jadi imam, maka kita tetap wajib makmum di belakangnya. Kecuali kalau kita lihat dia, ya, berbuat kesyirikan yang jelas-jelas syirik, ya, bukan syirik akbar, bukan syirik asghar, tapi dia berbuat syirik akbar. Nah, itu baru boleh kita beralasan tidak makmum. Tapi kalau hanya sebatas dia itu fasik, fajir, atau mengerjakan dosa besar, atau mengerjakan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka kita wajib makmum di belakangnya. Tidak boleh kita menghindari tidak makmum di belakangnya, lantas kita sholat sendiri. Itu namanya menghindari sesuatu yang dianggap bid'ah, tapi dia menggunakan bid'ah yang baru. Menghindari bid'ah pakai menggunakan bid'ah yang baru lagi, ya. Nah, ini kembali lagi kepada doktrin kita sendiri, bahwa kita harus beramal. Kita sudah tahu dalilnya demikian, tapi kita belum mengamalkan. Sholat Jumat sembunyi-sembunyi. Bahkan dulu saking canggihnya, ya, kalau terpaksa makmum dengan orang lain, mengulangi sholat naik perahu ke tengah laut, sholatnya di tengah laut. Nah, ini luar biasa, ya. Padahal Rasulullah tidak menyuruh kita demikian, ya. Jadi ini mengikuti perasaan, bukan mengikuti dalil, ya. Mengikuti perasaan yang terlalu berlebihan. Maka karena melihat ini, saya memunculkan pernyataan melawan arus bahwa makmum kepada orang lain itu boleh, ya, boleh setiap saat. Yang lucu lagi yang saya alami sendiri, waktu saya mencari sanad qiraah sab'ah di Malaysia, guru saya dari Al-Azhar, beliau adalah Sayyid Husain As-Sabbah, ya, dari Al-Azhar. Itu kita ambil ilmunya. Qiraah sab'ah, tapi waktu beliau sendiri ngimami, ya, jamaah-jamaah yang ada di rumah itu tidak ada yang mau makmum. Dan saya bertiga saja yang makmum. Saya, Mas Iwan dengan Pak Abdul Hamid yang makmum. Dan waktu itu kita ulangi lagi sholatnya. Makmum sholat maghrib, makmum sholat isya, kemudian kita ulang kembali maghrib dan isyanya. Nah, ini sangat lucu. Jadi kita butuh ilmunya, qiraah sab'ahnya kita ambil, tapi begitu kita makmum dengan dia, kita tidak anggap sah. Lah kenapa kalau makmum tidak sah, kenapa mau ambil bacaannya qiraah sab'ah? Ya, ini aneh luar biasa. Ya.